Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariam, guru biologi SMA Negeri 10 Kota Tangerang Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Jakarta, kategori 1, angkatan 2, dengan nomor induk mahasiswa 23012060024. Hari ini tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja pada materi perubahan lingkungan di kelas 10. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran biologi siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayah Nabil dipimpin untuk berdoa bersama, nak. Silahkan. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dilancarkan dan dimudahkan dan semoga berkah dunia dan akhirat. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bersiap. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran di siang hari ini, Ibu akan mengecek kesiapan kalian. Silahkan kalian berdiri, dirapihkan bajunya semuanya, ya. Dicek bawah atau di kolong meja, siapa tahu ada sampah. Kalau seandainya ada, silahkan buang dulu ke tong sampah, ya. Alhamdulillah semuanya udah rapi, udah ganteng, udah cantik. Terima kasih semuanya, silahkan duduk. Sama-sama. Apa kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Ibu sangat senang sekali bisa belajar, bisa mengajar di hari ini karena ibu rasa kalian cukup bersemangat. Baik, ibu akan mengabsen. Yang ibu panggil, tolong kalian respon dengan bahagia, dengan semangat, ya. Aisyah, oke, terima kasih. Andika, Audrey, oke. Terakhir Sipa Ayu Sapitri. Oke, alhamdulillah hadir semuanya, ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akan melakukan ice breaking. Di mana ice breaking ini biar kalian lebih semangat dalam proses pembelajarannya. Silahkan kalian berdiri semuanya.
Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku semuanya, kemarin kita semuanya sudah belajar tentang apa? Komponen ekosistem. Oke. Nah, tujuan pembelajaran di hari ini, boleh kalian lihat semuanya? Dengan video pembelajaran hari ini, semoga kita semuanya bisa tercapai, ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Nah, kaitannya dengan kemarin, nah perubahan lingkungan ini adalah yang berubah itu lingkungan. Sedangkan lingkungan kita kemarin sudah belajar ada yang namanya komponen biotik sama abiotik penyusun lingkungan itu. Coba komponen abiotik itu apa saja? Contohnya komponen abiotik, contohnya Hewan, tumbuhan, dan manusia, hewan, tumbuhan. Nah, asesmen hari ini ada 3 poin yang akan Ibu ambil, yaitu pertama, instrumen penilaian sikap berupa lembar observasi. Nah, ini lembar observasinya. Sudah Ibu siapkan. Yang kedua adalah instrumen penilaian pengetahuan. Nah, ntar kalian akan melakukan pretest ya di awal pembelajaran, ada posttest, ada LKPD ya. Nah, ntar LKPD ini Ibu akan bagikan per kelompok dan tes sumatif tertulis. Yang terakhir adalah instrumen penilaian keterampilan, yaitu kalian ntar akan memaparkan PPT yang berupa Canva, bagaimana cara kalian menyajikannya, ya, diskusinya bagaimana dan tanya jawabnya. Nah, itu semuanya ketiga asesmen ini hari ini akan Ibu ambil penilaiannya. Oke. Nah, baik, silahkan kalian siapkan handphonenya, gawainya. Ibu akan kirim linknya. Atau boleh kalian scan barcode? Boleh. Sudah semuanya? Coba Ibu cek ya hasilnya. Ada yang ngirim belum? Ada yang ngirim belum nih? Baik, Ibu akan bacakan tahapan pembelajaran hari ini. Pertama ada pembukaan, tadi kita sudah melakukannya sampai kalian melakukan pretest. Yang kedua ada orientasi masalah, ya. Ntar akan Ibu berikan masalah sama kalian dan kalian harus bisa memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, ntar kalian akan membentuk kelompok, ya, yang heterogen. Jelasnya yang heterogen, dengan waktu yang 5 menit kalian sudah duduk dengan manis di kelompok masing-masing. Yang selanjutnya kalian akan melakukan diskusi terbimbing, waktunya 35 menit ya. Nah, diskusi ini kalian akan memecahkan orientasi masalah. Yang selanjutnya setelah kalian berdiskusi selama 35 menit kalian akan melakukan presentasi kalian. Nah, presentasi ini tadi ada asesmennya ya, maka kalian harus melakukan presentasi ini dengan penuh tanggung jawab. Nah, dan kalian pun harus membuat PPT-nya. Ibu harapkan kalian membuat di Canva biar lebih mudah. Ya. Yang terakhir, kalian akan melakukan evaluasi dan penutup. Selanjutnya, ini adalah profil Pancasilanya yang akan Ibu nilai di sini adalah bernalar kritis yang disikapnya ya, kreatif, gotong royong, dan kerjasama. Pemahaman bermaknanya, insya Allah kalian sudah paham ya.
sebelum melakukan pembelajaran kalian sudah bisa memahami tentang pentingnya perubahan lingkungan. Yang kedua, kalian sudah dapat memahami cara pengolahan limbah. Ibu akan bertanya nih, pada akhir-akhir ini hujan ya? Terjadinya banjir dan longsor. Pada akhir-akhir ini sering terjadi banjir dan longsor. Menurut kalian, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Oke, cantik. Iya, nama saya Bianca. Menurut saya tuh bisa terjadi banjir dan longsor kayak gitu karena pencemaran lingkungan. Contohnya penebangan hutan, terus kayak pembuangan sampah dan lain sebagainya. Itu tuh termasuk ke pencemaran lingkungan. Oke, duplos dong buat teman kita. Oke, terima kasih cantik Bianca. Yang kedua, bagaimana keadaan sungai di lingkungan kalian? Banyak sampahnya, Ibu. Banyak? Banyak sampahnya. Oke, banyak sampahnya. Apakah kalian membuang sampah sudah pada tempatnya sesuai jenisnya? Belum maksimal itu. Belum semaksimal? Oke, semoga dengan pembelajaran hari ini kalian bisa membuang sampah tepat pada tempatnya sesuai dengan jenisnya. Bagaimana kalian menanggulangi sampah? Kita dapat menanggulangi sampah dengan cara membuang sampah pada tempatnya sesuai pada tempat yang sudah disediakan didaur ulang maupun di. Oke, terima kasih jawabannya yang sangat tepat buat Nasional teman-teman. Mulai ke dalam pembelajaran yang inti. Nah, di sini di awal Ibu melakukan pembelajaran ini dengan menggunakan model problem based learning. Nah, di mana problem based learning ini kalian akan melihat atau melihat tentang suatu masalah yang ada di video dan bagaimana kalian memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Silahkan kalian amati. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami. Oke, sudah jelas videonya ya anak-anak? Oke. Nah, dalam video pembelajaran ini Ibu harap kalian bisa mengetahui bagaimanakah pengaruh pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah pada lingkungan ya, Ibu harapkan. Yang kedua, kalian bisa menemukan bagaimana caranya kalian memberi solusi terbaik terhadap pencemaran permasalahan tersebut, baik pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran
tanah pada lingkungan. Oke. Nah, silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu harap semuanya bisa bekerja sama dengan baik ya, saling solid. Nah, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Kelompok 1 mungkin di sana ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Sini kelompok 5. Oke, sip. Silahkan. Iya, mejanya digabung aja cantik. Ini ke belakang saya. Oke, semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Masih Bu. Oke. Ini nak. Dika. Baik, Ibu akan sampaikan dulu tata cara kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Silahkan kalian buka link yang sudah Ibu sediakan ya. Kalau misalkan kalian mau mencari sumber alternatif yang lain ya, di Google atau di YouTube yang lain silahkan. Kedua, baca dan cermatilah link YouTube dan buku digital yang sudah Ibu ada dituangkan di LKPD. Yang keempat, tulislah hasil diskusi tersebut ya. Dan kalian membuat hasil diskusi kalian, Ibu harap kalian membikin PPT atau Canva ya, semuanya ya, masing-masing kelompok. Silahkan kalian diskusikan masalah yang sudah Ibu berikan melalui LKPD tersebut. Waktunya tadi 35 ya, silahkan bekerja. Ada kesulitan? Gimana? Ada kesulitan nggak? Alhamdulillah, terima kasih. Semangat. Gimana kelompok ini? Ada kesulitan nggak? Aman, alhamdulillah bisa ya. Iya. Gimana, ada kesulitan tidak? Insya Allah aman ya, bisa ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, waktunya diskusi sudah selesai ya. Kita akan melakukan pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Ibu minta perwakilan tiap kelompok harus bisa memaparkan hasil diskusi kalian, terutama pencemaran limbah, terutama pencemaran air, udara, dan tanah. Ya. Ibu minta perwakilan kelompok, silahkan untuk memaparkan hasil presentasinya. Nah, silahkan yang sudah selesai, kalian kirim ke grup kelas saja untuk PPT-nya ya. Ayo silakan, siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan kelompok 1. Silakan ke depan. Ke Laut Jawa naik kapal selam.
Di dalam kapal, udaranya panas dan lembab. Jika saya memberi salam, jangan lupa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelompok Gimnospermae. Dengan saya Mita Cahyani. Saya Raisa Alika Cahyadi. Saya Lolita Cecilia. Saya Jaiza Muhammad Ahdan Adami Kulit. Saya Novaidi Saputra. Saya Muhammad Al-Fikih. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Nah, apa sih itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Selanjutnya adalah penyebab 1. Bencana alam, 2. Pembakaran hutan, 3. Limbah anorganik, 4. Limbah organik, 5. Limbah industri, 6. Limbah rumah tangga, 7. Limbah pertambangan, 8. Limbah pertanian. Selanjutnya ada dampak. Tanah yang tercemar dapat menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun, dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Lalu di sini ada juga penanggulangan dari penanggulangan dari pencemaran tanah, yaitu adalah 1. Pengurangan penggunaan plastik, 2. Daur ulang sampah, 3. Pemeliharaan lapisan humus, 4. Remediasi dan bioremediasi. Nah, itu tadi presentasi dari kami. Kita membuka sesi pertanyaan. Apa ada yang ingin bertanya? Saya Najmal dari kelompok Biopita ingin bertanya, apa peran tanah bagi kehidupan manusia? Terima kasih. Sebelum pertanyaan dijawab, perkenankan saya untuk diskusi bersama kelompok. Iya. Itu langsung aja pertanahan. Nanti tanah tuh udah baca aja semuanya. Oh gitu. Oh ya, siap. Mantap. Peran penting tanah bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama, tanah menyediakan air dan mineral bagi tumbuhan. Kedua, menyediakan bakteri untuk membantu akar tumbuhan melakukan penyerapan dan pengolahan zat hara. Yang ketiga, tanah menjadi tempat hidup sebagai organisme, mulai dari bakteri semut, tungai, cacing, dan lain-lain. Yang keempat, tanah berperan sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Yang kelima, bagi petani, tanah merupakan sumber mata pencaharian karena dapat dijadikan lahan pertanian. Yang keenam, tanah menjadi tempat bagi manusia untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal. Yang ketujuh, manusia menggunakan tanah seperti tanah liat untuk pembuatan bahan bangunan seperti batu bata, genteng, dan keramik. Yang ke-8, di dalam tanah terdapat bahan tambang atau bahan galian yang berguna bagi manusia. Yang ke-9, tanah menyediakan air bersih yang digunakan manusia untuk berbagai macam keperluan. Yang ke-10, tanah berperan sebagai penyaring air yang berasal dari limbah rumah tangga dan industri. Bagaimana kelompok 2 Biopita? Apa sudah cukup jelas? Sekian presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Tadi kalian sudah melihat, memperhatikan, dan memaparkan dari teman-teman bagaimana
perubahan atau pencemaran lingkungan itu bisa terjadi. Entah itu pencemaran air, udara, dan pencemaran tanah. Nah, oke, siapa di antara kalian yang mau menyampaikan hasil analisis tersebut? Saya, Bu. Silahkan. Menurut saya, pencemaran lingkungan memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, terima kasih. Saya, Bu. Oke, silahkan Cantik. Kesimpulan yang saya dapat dari teman-teman yang telah presentasi tadi, yang pertama terkait pencemaran tanah. Pencemaran tanah memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Tanah yang tercemar menyebabkan tanaman sulit tumbuh, bahkan dapat menyebabkan tanaman tersebut mengandung racun yang akan berdampak buruk bila kita konsumsi. Lalu yang kedua terkait pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan masalah yang sangat serius dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk mengatasinya, agar kita mendapatkan sumber udara yang bersih dan dapat hidup dengan lingkungan tanpa polusi. Lalu yang terakhir pencemaran air. Pencemaran air ini menyebabkan terganggunya kehidupan atau ekosistem di dalam air, bahkan dapat mengakibatkan ikan-ikan mati. Dan ikan-ikan yang sudah tercemar, jika dikonsumsi akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga lingkungan kita dengan baik, baik itu tanah, air, dan udara, agar kita dapat melangsungkan hidup dengan sehat. Cukup sekian kesimpulan dari saya, Ibu. Kita lalui tahapan pembelajarannya. Nah, tibanya kita melakukan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Kita hari ini belajar apa? Kita ngapain sih hari ini? Ayo, siapa? Jadi kesimpulan hari ini kita sudah mempelajari mengenai macam-macam pencemaran, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Salah satu penyebabnya adalah pembuangan sampah sembarangan, lalu memakai kendaraan bermotor, atau lalu ada juga pembuangan limbah pabrik dari pabrik-pabrik yang dari sekitar. Lalu ada juga solusi-solusinya, yaitu seperti kita membuang sampah ke tempatnya, lalu memakai kendaraan ramah lingkungan. Dah, itu doang, Bu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini langkah-langkahnya sudah kita terlewati. Sekarang Ibu akan melakukan post-test, ya. Kalian akan melakukan proses ini ya. Soalnya sama dengan soal pretest. Alhamdulillah semuanya nilainya bagus. Mungkin di sini masih ada beberapa anak yang nilainya di bawah. Ibu harap kalian jangan patah semangat, tetap belajar ya. Mudah-mudahan ntar Ibu akan melakukan remedialnya ya, bagi nilai yang memang di bawah KKM. Oke, siapa yang sekarang mau melakukan refleksi di pembelajaran hari ini? Oke, Mita. Pembelajaran pada hari ini cukup menyenangkan sekali. Dari pertama ice breakingnya juga sangat menyenangkan. Kita senam mau merah bersama-sama. Lalu dalam proses berdiskusi dengan teman kelompok juga menyenangkan, apalagi pas lagi presentasi. Nah, terus aktivitas pembelajaran pada hari ini itu pastinya bermakna sih. Kita jadi lebih tahu pencemaran lingkungan, apa penyebabnya dan bagaimana solusi. Setelah itu, kita jadi lebih mencintai lingkungan kita. Oke, terima kasih Mita cantik, refleksinya sangat luar biasa. Untuk mengetahuinya, nah bolehlah kalian scan barcode ini. Ya, scan barcode-nya.
untuk jawaban kalian. Ya. Baik, untuk penugasannya, Ibu akan memberikan oleh-oleh sebelum kalian pulang ya di rumah. Oleh-oleh ya, biar sama pintar. Kalian mencari informasi ya. Informasi ini boleh kalian cari dari buku biologi ya yang sudah kalian miliki, ataupun kalian boleh lihat Google ya, atau istilahnya kajian literatur yang lain silahkan kalian cari, yaitu kalian cari materi pengolahan limbah ya, bagaimana cara mengelola limbah tersebut. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Semoga dalam pembelajaran hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya ya. Ya, silahkan Nabil, ketua kelasnya, dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat dari hari ini berkah didengarkan dan bermanfaat ke depannya. Dan semoga perjalanan kita pulang selamat sampai tujuan. Amin ya Allah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa adhilni fi ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Hati-hati di jalan. Salam buat orang tua kalian semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.